Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sekalipun untuk kota Jambi di dalam guyuran hujan, tapi kasih karunia Tuhan juga terus tercurah dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita tetap bergairah untuk bangun pagi hari ini, untuk datang memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih buat curahan kasih-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang ajaib, pemeliharaanmu yang sempurna yang Kau nyatakan terus dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau baik Tuhan. Sewaktu kami memuji-Mu, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang mulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang mulia di bumi dan di surga. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Rajaku, amin. Kaya dan mulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
sembah, sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji, disembah. Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami puji, kami sembah, mulialah namamu. Mulialah namamu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Sebab Engkau Tuhan, di atas segala Tuhan. Engkau Raja, di atas segala raja. Kau yang berkuasa di bumi, di surga.
Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Ya Allah baik, baik. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebab hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami sepenuhnya. Kami berserah kepadamu, percaya kepadamu, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang memimpin menuntun langkah hidup kami.
Engkau juga yang mengendalikan hidup kami. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Dialah baik, sungguh baik, teramat baik. Kami sembah. Kami puji. Allah dahsyat, Allah hebat, Allah luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar. Engkau sanggup. Engkau sanggup. Engkau mampu. Kau penolong yang setia dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Sebab kami terus menanti-nantikan Engkau, berharap padamu, sebab Engkau setia. Kau tak pernah ingkar janji. Kau selalu ada, sebab Engkau Immanuel, Allah beserta dengan kami. Waktu kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari. Ebenezer, Ebenezer, sampai sejauh ini Kau yang menolong kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau kubu pertahanan, tempat perlindungan, menara keselamatan. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Kami tetap tinggal tenang di dalam Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menaungi kami dengan kuasa. Dan kami tidak akan tergoyahkan sekalipun diterpa badai. Dan kami tetap tinggal tenang, Tuhan. Lingkupiku, dengan sayap-Mu, ya, uniku, dengan kuasa-Mu. Di saat badai menerang, ku akan terbang bersamamu, Bapa
Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allah. Kau yang melingkupi kami dengan kasih dan kuasa. Biku ya dengan sayamu. Amin. Nah, dengan kuasamu, di saat bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam hadirat yang terus melingkupi kami dalam kasih dan kuasa yang ajaib dan dahsyat, sehingga kami aman tengah badai sekalipun. Suatu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mas Abdullah. Oke, shalom semuanya, selamat pagi. Pagi. Biar lebih jelas, tidak putus-putus, saya matikan kameranya saja. Ya, hari ini kita akan baca di Daniel 8. Saya minta tolong istri saya untuk membantu saya. Daniel 8, judul perikop domba jantan dan kambing jantan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan,
dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di tepi sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan diri, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan diri, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberikan kepadamu apa yang akan terjadi, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan yang akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang dahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan murka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan diri dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Apapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu
adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa yang masih jauh. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Ya, dari pasal 7 kemarin, kalau kita lihat ya, Daniel juga bermimpi, tapi dia cuman gelisah. Kalau hari ini, Daniel bukan hanya gelisah, tapi dia juga jatuh sakit. Ya, Eh, jadi ini sebuah penglihatan yang dia lihat lewat mimpi, lalu dia ketemu dengan malaikat. Jadi kalau saya sendiri pernah mimpi sampai bangun itu kayak capek sekali, ya. Tapi ini Daniel bukan hanya cuman sekedar sekedar merasakan lelah mimpi itu, tapi dia juga melihat sendiri malaikat itu ngomong. Jadi dia sampai bingung, ya, walaupun malaikat itu sudah ngomong, dia pun masih bingung tentang penglihatan itu. Dan pagi hari ini yang saya bahas itu, eh, saya akan bagikan kalau bicara tentang domba jantan dan kambing jantan. Domba itu kalau di eh, penelitian profesor kebinatangan ya, apa dibilang binatang, domba itu tidak akan melawan atau menanduk jika dia tidak terdesak dalam kondisi yang terdesak, dia tidak akan melawan domba itu gitu. Nah, tapi kalau bicara kambing, kambing itu ya kayu aja ditanduk, semua ditanduk sama dia. Jadi eh, kalau kita menjadi orang yang percaya, takut akan Tuhan, kebenarannya yaitu kita jangan jadi pemimpin yang sombong. Maksudnya kita jadi jangan jadi orang yang sombong. Ya, kita harus rendah hati, takut akan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan karena kalau kita sombong ya tentu banyak orang yang akan menjatuhkan diri kita. Lalu mengapa kok Daniel yang dikasih penglihatan? Eh, Kalau saya lihat gini, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan itu akan memberitahukan apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau kita menjadi orang yang percaya, pastilah Tuhan itu akan memberitahukan apa tujuan Tuhan ke depan dalam hidup kita. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Terus penting untuk kita mempunyai iman yang kuat di dalam kondisi apapun juga, ya. Walaupun ada penindasan, ya kita tetap beriman sama Tuhan, sebab ini orang yang jahat itu tidak akan kekal, maksudnya tidak akan lama, ya. Ada Tuhan yang lebih kuat, yang akan membuat semuanya itu rontok gitu. Nah, jadi hari ini ya biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya. Kalau kita pun mengalami penindasan atau apapun itu, ya, biarlah kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Itu saja yang saya dapat bagikan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Mas Abdul. Jadi pagi hari ini sekali lagi karena ini juga bicara tentang sebuah penglihatan. Tadi istri saya juga sempat ledekin. Iya, apakah Mas Abdul bisa
menjelaskan apa enggak, yang Daniel aja nggak paham katanya. Ya, tapi seperti apa yang Abdullah tadi sudah sampaikan, ya poin pentingnya yang saya tangkap adalah seperti apa yang dicatat di dalam kitab Mazmur 25:14. Kalau kita ini bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan itu bisa memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari bahkan. Bahkan apa yang kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal 8 dengan jelas dikatakan bahwa ini adalah hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, akhir masa. Nah, tentu kalau kita yang hidup hari-hari ini, kita adalah orang-orang yang hidup di zaman di mana banyak penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yeremia, Yehezkiel, Daniel, termasuk ayat-ayat yang kita baca hari ini, ya kita sedang ada di dalam masa di mana digenapi. Walaupun seperti yang berkali-kali dulu juga saya pernah katakan bahwa penglihatan, nubuatan, itu penggenapannya itu seperti apa ya, kayak sinar yang menembus kaca prisma, kubus. Artinya pembiasannya itu semakin besar, semakin lebar. Nah, memang secara umumnya apa yang dilihat oleh Daniel tadi kan sudah dijelaskan. Domba yang bertanduk itu bicara tentang kerajaan Media Persia. Terus kemudian kambing itu bicara tentang kerajaan Yunani. Nah, itu kan sudah berlaku setelah zaman Daniel. Karena Daniel ini kan hidup di 3 pemerintahan kekuasaan. Mulai dari Nebukadnezar, terus anak Nebukadnezar, terus sampai kerajaan Media Persia. Nah, sampai nanti di kerajaan Yunani. Ya, memang kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan kan ada beberapa tokoh yang jaraknya itu dekat, kayak Daniel dengan Esther. Walaupun di kitab Daniel sama sekali nggak disinggung tentang Esther, di kitab Esther nggak disinggung tentang Daniel. Ya, walaupun masanya secara pastinya selisihnya berapa tahun, tapi itu di zaman yang sama. Bahkan nanti kitab Ezra, Nehemia, itu kan kelanjutan dari kisah-kisah ini. Nah, jadi sekali lagi ya, seperti apa yang Mas Abdul tadi sudah sampaikan, percayalah ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan itu bisa memberitahukan hal-hal yang terkadang pada saat kita menerimanya kita nggak bisa mengerti. Apalagi kalau wanita yang takut akan Tuhan, ini secara khusus di camp pria, kami pria selalu diingatkan, ada yang namanya intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi itu pikiran yang muncul sekelebat begitu saja, dan nggak tahu alasannya kenapa. Makanya para pria selalu diingatkan, kalau istrimu yang takut akan Tuhan itu sudah ngomong, walaupun dia nggak tahu alasannya kenapa dia harus ngomong itu, belajarlah dengar-dengaran, belajarlah peka untuk taat. Karena ya ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan beritahukan kepada kita untuk kita bisa waspada, untuk kita tidak salah melangkah, baik itu tentang hidup personal kita, tentang hidup masa depan keluarga kita, apalagi seperti Daniel dalam kapasitasnya sebagai nabi Tuhan. Bukan saja bicara tentang personal hidupnya, bukan saja bicara tentang keluarganya, tapi ini tentang sebuah masa depan yang sekali lagi kita ada di dalamnya hari-hari ini. Walaupun sekali lagi kalau bicara secara umumnya ya tentang Media Persia, Yunani, bahkan yang kemudian kita tahu dilanjutkan oleh kerajaan Romawi sampai zaman Yesus. Tapi beberapa waktu yang lalu kita juga baca bahwa ujungnya itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang bicara tentang kerajaan Allah. Dan kita tahu itu pemerintahan yang akan kita terlibat di dalamnya dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi seperti yang Mas Abdul tadi juga sudah katakan, mari tetap setia Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita akan melihat setiap firman Tuhan itu digenapi,
dan biar itu semakin meneguhkan hati kita untuk semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu pasti akan menggenapi setiap janjinya. Dan sekali lagi, berbicara tentang janji Tuhan, bukan saja tentang nubuatan-nubuatan yang kita dengar, baik juga seperti apa yang Yesus katakan di keempat Injil tentang akhir zaman, yang hari-hari ini kita juga lihat. Artinya maksud saya seperti ini, tentang perang, gempa bumi, kelaparan, itu Tuhan akan genapi dan akan terjadi. Dan maka kita percaya juga seperti Yosua berkata, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak digenapi, semua digenapi. Dan sekali lagi saya katakan, baik itu secara personal, baik itu keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, percayalah bahwa semua yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Bagian kita adalah percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih Mas Abdul. Silakan kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dari apa yang kita baca. Selanjutnya saya silakan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Joni, nanti tutup sama Mas Abdul. Ya, shalom semua. Kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih. Ya, hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami selalu dekat sekutu dengan Engkau, Engkau akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati hamba-Mu Abdul yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai hidupnya untuk terus melayani Engkau Tuhan. Kau berkati Abdul dan Yoke Tuhan, anak-anak mereka Tuhan, terus memakai hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau juga berkati Tuhan kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat khususnya Ibu Dorcas Tuhan. Kau terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Kau terus pakai hidupnya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tahu Tuhan semua yang terjadi Engkau sudah rencanakan yang terbaik bagi hidupnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Berkati juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau juga menaruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Ya semua boleh dikelola kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Kau memberkati, Kau juga mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau Tuhan. Lewat setiap pelayanan mereka, boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat setiap firman yang kami sudah dengar Tuhan. Biarlah hidup kami terus bersandar kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan menyertai hidup kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, semangat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Abdul. Ya Pak. Sampai ketemu hari Senin, Bapak Ibu. Oke, saya akan end meeting. Ya, karena saya harus siap-siap ke Kirana 6:30. Oke, Tuhan berkati.